Hai, selamat datang di channel Aras Punya Cerita. Apa yang terbersit di pikiran kalian kalau dengar kata perang? Ledakan bom, kematian, luka parah, suara bising pesawat tempur, suara senapan mesin. Banyak kerusakan di sana-sini dan pastinya hal nggak enak lainnya. Tapi hidup selalu menyajikan sisi yang lain. Seperti sejuil kisah dalam Perang Dunia Kedua berikut ini. Ada kasih sayang, ada cinta yang mewarnai. Yuk tonton videonya sampai selesai. Perang Dunia Kedua, yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945, diklaim sebagai perang yang paling mematikan sepanjang sejarah manusia, bukan hanya karena meliputi wilayah yang luas, yang meliputi Asia Tenggara, tentu saja Eropa, Amerika, Timur Tengah, sampai Afrika, tetapi juga memakan korban tewas yang banyak banget jumlahnya. Karena perang ini memakai bom nuklir, gak heran kalau jumlah yang tewas itu banyak banget, diperkirakan 50-85 juta jiwa melayang. Gak kebayang kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonominya pasti besar banget. Perang ini antara dua kekuatan besar di dunia, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu, negara yang tergabung di dalamnya antara lain tentu saja Amerika, Uni Soviet, Perancis, Australia, dan lain-lain. Di Blok Poros ada tiga kekuatan utama, yaitu Jerman dengan tentara Nazinya, Italia, Jepang, dan diikuti negara-negara lain. Lalu apa jadinya kalau di antara dua musuh tersalib perasaan cinta? Pada tahun 1944, Friedrich dan Eleanor Elizabeth Powell keduanya tiba di Camp Lawrence, sebuah kamp tahanan atau kamp pekerja yang terletak di Arizona, negara bagian di sebelah barat daya Amerika Serikat. Friedrich ini merupakan satu dari 370.000 pejuang yang ditangkap, ditawan begitu ya, lalu dia tuh didistribut ke 600 camp pekerja di Amerika Serikat. Camp pekerja itu biasanya diisi sama tawanan militer ya, jadi kayak pekerja tidak dibayar yang biasanya mereka ditempatkan di industri, di pertambangan, dan lain-lain. Karena saat Perang Dunia Kedua itu kan kerusakan strukturnya banyak banget ya, infrastrukturnya. Jadi negara-negara yang berperang ini pastinya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Ditambah dengan dari dalam negeri mereka juga banyak korban jiwa. Jadi kalau ada tawanan perang itu kayak tukeran gitu ya, kayak mereka menawan dalam jumlah yang besar lalu dipekerjakan di camp-camp tahanan atau camp pekerja ini untuk membantu negara musuh sih sebenarnya, kayak mereka bekerja di pertambangan, membuat senjata dan sebagainya. Nah, Elizabeth Eleanor Powell ini sebenarnya adalah seorang perawat perempuan kulit berwarna yang ditempatkan di militer angkatan darat. Dan Friedrich ini sebenarnya seorang dokter angkatan udara Jerman. Friedrich ini sebenarnya berasal dari keluarga yang berada. Selain dia lulusan dokter, walaupun di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, muda banget ya udah jadi dokter, dia tuh ayahnya punya perusahaan batu bata, jadi ya cukup berada. Dia anak tunggal. Tapi dia selain menjadi dokter punya kayak passion yang lain, punya hobi yang lain gitu. Jadi dia ini suka bikin roti dan dia juga jago banget tuh bikin kue-kue. Lalu di dalam camp tahanan itu, di dalam camp pekerja, dia ditempatkan di bagian dapur gitu. Jadi dia tuh tugasnya memang menyiapkan masakan ya, makanan, lalu diberikan, disajikan ke aula ruang makan. Suatu hari Friedrich bertugas seperti biasa, dia memasak makanan ya, menyiapkan makanan ke aula ruang makan. Kalau udah siap, militer yang ada di situ ya, militer angkatan darat Amerika ini, dan ada perawat militernya juga yang bertugas untuk merawat tahanan asing ini masuk ke dalam ruang makan. Nah, saat itu tiba-tiba Friedrich menangkap sosok suster kulit berwarna, yaitu Eleanor Elizabeth Powell. Jadi pandangan pertama gitu dia tuh langsung suka. Dia berani ya ngeliatin perempuan gitu di situ. Secara dia kan tawanan ya, dan ini dia dari pihak musuh ya. Friedrich ini kan dari tentara Nazi. Dia tuh masih sempet-sempetnya gitu kayak melihat gitu ya, cuci mata ada perempuan-perempuan perawat nih gitu ya. Lalu dia terpakulah pada sosok Eleanor. Dia bilang dia tuh langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Diliatin terus itu perempuan dan ketika ada kesempatan bisa dideketin. Nah, ketika dideketin itu Eleanor tuh kaget ya, ini kok ada tawanan berani deketin dia. Apalagi lebih kaget lagi kalau dengar apa yang diucapkan oleh Friedrich pada saat itu. Jadi kesekalinya ketemu itu Friedrich langsung bilang kalau kamu harus tahu namaku karena aku adalah lelaki yang akan menikahimu. So sweet gak sih? Itu berani banget ya gak sih tahanan? Kayaknya di mana-mana lelaki sama ya, bisa aja dia nembak perempuan ya kan. Tapi saat itu bukan hanya nembak ya, bukan hanya menyatakan cinta, tapi Friedrich langsung menyatakan bahwa dia akan menikahi Eleanor.
Eleanor Elizabeth Powell. Dia tuh lahir di pinggiran Boston di Amerika Serikat. Dari kecil dia sekolah di sekolah kulit putih. Dia juga tentunya punya teman-teman kulit putih yang banyak. Jadi dia tidak merasakan diskriminasi perbedaan karena kulit ya, karena kulit berwarna. Walaupun pada saat itu berarti ya udah ada perbedaan kayak gitu. Kayak sekolah aja tadi dibedakan antara sekolah orang kulit putih dan sekolah orang kulit berwarna. Tapi Eleanor itu tidak merasakan itu ketika kecil, ketika dia remaja. Buktinya dia bisa sekolah, bisa tinggal di situ, bisa punya teman kulit putih yang banyak. Kebetulan ayahnya Eleanor ini juga seorang militer yang pernah bekerja atau bertugas di peperangan. Jadi dia nggak heran ya masuk ke dalam militer Angkatan Darat. Dia merasa ketika dia masuk ke dalam militer, dengan kapasitas dia sebagai perawat, dia itu melayani negaranya, membuktikan cinta dan nasionalismenya pada bangsanya. Karena kebetulan pada saat itu di tahun 1944 sampai 1945, Presiden Amerika saat itu Roosevelt itu melakukan perekrutan besar-besaran terhadap tenaga perawat karena memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan yang melamar atau mendaftar untuk jadi perawat itu dari perempuan kulit berwarna ini banyak jumlahnya, sampai 9 ribuan orang. Tapi mereka tuh banyak yang nggak diterima, padahal saat itu sedang dibutuhkan banyak. Kayak ada kuota gitu. Lalu dikabarkan pemerintah Amerika itu sebenarnya nggak suka melihat kulit berwarna dalam pakaian seragam, apakah itu militer, apakah itu perawat. Jadi walaupun perawat pada saat itu dibutuhkan banyak, itu banyak juga nggak diterima. Walaupun mereka tuh jumlahnya banyak sampai ribuan dan mereka tuh memenuhi syarat sebenarnya untuk diterima. Dari situ mulai ada hawa-hawa diskriminasi yang dirasakan oleh Eleanor. Kemudian hari-hari terus berlalu dan ternyata hubungan Friedrich dan Eleanor ini berlanjut. Mereka tetap melakukan hubungan secara diam-diam. Pada satu saat kayak ada program rekreasi tahanan gitu, Friedrich ini kayak membuka kelas memasak. Jadi karena kan tadi disebutkan di awal dia tuh suka bikin kue dan dia juga jago masak, dia juga bisa bikin roti-roti. Lalu dia membuka kelas memasak dan itu bisa diikuti oleh tahanan yang lain dan militer atau perawat yang ada di sana. Jadi bebas aja kalau ada yang mau ikutan kelas kayak gitu. Ya, itu kayak refreshing gitu kali ya, dan memberikan bekal hidup ya atau skill kali ya kepada tahanan kalau nanti dia bisa keluar, dan sekaligus roti atau makanan yang dibuat kan bisa juga dimakan tentu saja oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, ketika dibuka kelas memasak ini, orang yang pertama mendaftar adalah Eleanor Elizabeth Powell. Ya, jadi selama dia ada kelas memasak gitu ya, jadi kayak lihat-lihatan gitu ya ketika membuat adonan ya. Jadi tambah deh tuh ya mendekati ya si Friedrich ini, tambah dia membangun cintanya sambil dia bikin Bauernbrot atau roti petani khas Jerman, atau strudel, apel, roti brochen misalnya, atau kayak roti roll gitu ya khas Jerman. Ini maaf ya kalau ada pelafalan kata yang salah. Dan itu benih-benih cinta terus semakin subur ya, sampai teman-teman perawatnya Eleanor ini sebenarnya tahu sih, dan mereka tuh kayak menutupi karena kan ya pastinya kalau ketahuan bisa dihukum gitu ya. Secara Friedrich ini adalah tawanan dari tentara Nazi lagi, dan Eleanor tentu saja dari pihak musuh yaitu Amerika. Kok ya bisa gitu ya, mereka tuh ada rasa cinta itu. Sampai ini diabadikan, ditulis dalam sebuah buku Enemies in Love yang ditulis oleh Alexis Clark. Jadi Alexis Clark ini memang seorang jurnalis. Dia menemukan bahwa ada kisah cinta terselip di antara Perang Dunia Kedua. Dan ini menarik buat Alexis Clark, lalu dia melakukan riset bertahun-tahun untuk menggali kebenaran cerita ini. Jadi Alexis Clark ini juga kayak kerabat jauhnya juga militer gitu ya. Dia juga kulit berwarna, kebetulan dia masuk ke dalam militer Angkatan Darat dan didapatilah kisah-kisah seperti ini. Lalu dia ingin membedah lebih lanjut, melakukan riset bertahun-tahun, menemui keluarga-keluarga mereka ya, keluarga orang-orang yang menikah ini, lalu mengabadikannya, menjadikannya sebuah buku yang berjudul Enemies in Love. Kembali ke Friedrich dan Eleanor, di saat mereka menjalin cinta kasih yang kayak tertutup gitu ya, kayak harus bener-bener dijaga biar nggak ketahuan. Tapi ya ada aja saat-saat ketahuan. Friedrich itu suka menyelinap gitu ya, keluar dari tahanan malam-malam dan suatu saat dia ketahuan. Ketika diketahuan ya dia dipukulin, dia dibotakin gitu ya. Walaupun penjaga pada saat itu sebenarnya nggak tahu juga dia mau kemana. Tapi itu tidak menyurutkan langkah Friedrich untuk terus membangun cintanya bersama Eleanor. Sampai pada tahun 1945 ya, sekitar 1945 itu Perang Dunia Kedua itu mulai cool down ya, mulai kelihatan ada pemenangnya. Ya kita tahu Perang Dunia ini memakai bom nuklir yang dijatuhkan Amerika ke Jepang. Pada saat itulah dianggap itu kemenangan sekutu. Jepang tunduk
dan Perang Dunia dianggap berakhir sebelum berlanjut ke perang berikutnya. Lalu Eleanor ini tetap ada di situ di militer angkatan darat ya, tempat dia bertugas sampai masa pelayanan militer selesai. Lalu si Friedrich ini dikembalikan ke negaranya, dikembalikan ke Jerman. Mereka tuh mulai berpikir ini gimana ya, akan berpisah, akan LDR. Jadi hubungan mereka memang terus berlanjut ya, sekitar setahun lebih. Friedrich ini terus mencari cara ya, mencari jalan agar tetap bersama dengan Eleanor. Walaupun mereka dipisahkan untuk sementara waktu ketika Friedrich kembali ke Jerman dan Eleanor harus kembali ke Massachusetts di Amerika, gimana caranya ya untuk tetap bisa bersama. Lalu Eleanor ini memberitahukan kepada Friedrich bahwa kayak orang asing ya, orang di luar Amerika itu ya tidak bisa mudah ya saat itu untuk mendapatkan visa dan tinggal di Amerika. Kecuali kalau dia tuh jadi ayah gitu ya, atau jadi ibu dari pasangannya yang orang Amerika. Jadi harus jadi ayah berarti ya si Friedrich ini dari anaknya Eleanor. Padahal saat itu ya mereka belum menikah. Ya, sekali lagi cerita ini berlatar belakang gaya hidup mereka ya yang biasa ada di barat. Jadi pada saat itu Eleanor ini hamil dan Eleanor tetap menyembunyikan kehamilannya sampai masa pelayanannya selesai. Jadi dia hamil tetap bekerja dan nggak ada yang tahu bahwa dia hamil sampai pada saatnya dia kembali ke Massachusetts di tahun 1946 dan Friedrich itu kembali ke Jerman. Setahun kemudian di tahun 1947 atau tepatnya di tanggal 26 Juni, Friedrich ini kembali ke Amerika. Dia kembali ke New York pada saat itu, bertemu dengan Eleanor dan mereka bisa melangsungkan pernikahan. Jadi ini adalah pernikahan ras campuran di antara dua negara yang tadinya tuh jadi musuh. Ya kalau dipikirkan negaranya jadi musuh ya. Mereka ini kan tidak itu ya. Ada saja yang benih-benih cinta seperti ini. Enggak semuanya secara individu tuh berhadapan sebagai musuh. Walaupun yang satu memang kerja jadi militer beneran dan yang satu bertugas jadi suster. Kalau diingat lagi nih sebenarnya kayak kisah cinta dokter dan suster. Nggak apa-apa kan ya, biasa. Nah ketika sudah menikah inilah lalu dicatatkan nama Friedrich ini menjadi ayah dari anaknya Eleanor. Dan benar siasatnya ini, caranya ini berhasil. Lalu bolehlah Friedrich ini tinggal menetap di Amerika karena dia menjadi ayah dari anak Amerikanya Eleanor. Lalu dia berganti nama menjadi Frederick. Setelah mereka menikah, mereka pun pindah ke arah Boston. Di sana ya mereka cari apartemen, nyari tempat tinggal ya pastinya. Lalu Friedrich ini juga ya pasti cari pekerjaan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Tetapi nggak semudah itu. Sulit banget cari pekerjaan untuk mantan tentara Nazi. Ya siapa yang mau terima ya kan, musuh pula. Sulit juga untuk mencari tempat tinggal. Nggak ada tetangga yang mau sebelahan sama mantan tentara Nazi. Di lingkungan yang lain ada juga orang-orang yang nggak mau ada kulit berwarna di lingkungannya. Memang di saat-saat itu, Eleanor ini mulai merasakan langsung ya diskriminasi karena kulit berwarnanya. Seperti di bagian Arizona juga waktu itu dia merasakan, oh masuk pun kalau ke restoran tuh kayak dibedain gitu loh. Oh ini jalan masuk untuk kulit berwarna, ini jalan masuk untuk kulit putih. Bahkan dia tuh bisa aja nggak dilayani di restoran karena kulit berwarna. Walaupun dia memakai seragam juga nggak dilayani, seragam perawat gitu maksudnya. Kadang-kadang dia diterima juga sih di restoran, tapi pelayannya itu kayak nanti dikasih makanannya itu di bagian belakang gitu. Jadi benar-benar kayak dipisahin. Di saat-saat itulah Eleanor mulai merasakan inilah sebenarnya ya hidupnya gitu. Inilah sebenarnya diskriminasi karena warna kulit yang terjadi di Amerika, yang itu terjadi di zaman dulu sampai sekarang ada aja ya cerita-cerita seperti itu. Walaupun zaman sekarang sudah jauh lebih baik, tapi tetap saja namanya sentimen karena perbedaan-perbedaan ini ada aja. Karena sulit melanjutkan hidup di Amerika walaupun sudah punya izin tinggal, maka Frederick dan Eleanor balik ke Göttingen, Jerman. Ya di sana kan ada perusahaan batu bata milik ayahnya Frederick ya. Jadi Frederick ini bantu-bantulah bekerja di perusahaan ayahnya. Berarti ayahnya Frederick ini menerima Eleanor sebagai menantunya dan cucu pertama mereka yang ras campuran. Tapi tidak demikian dengan ibunya Frederick. Jadi mertuanya Eleanor ini sering banget ngata-ngatain, mengejek, sering berteriak-teriak ke arah Eleanor. Dia tuh sering kali bahkan bilang, kenapa anakku tidak bisa menikahi wanita kulit putih. Tekanan batin lah ya punya mertua kayak gitu. Udah ngata-ngatain, body shaming istilahnya kalau sekarang ya. Ngata-ngatain kulit berwarnanya. Dan ya tidak bisa berbuat banyak Frederick melihat hal itu. Belum lagi kalau Eleanor ini pergi keluar beraktivitas. Di jalan-jalan itu ada aja orang-orang tuh yang ngeliatin dia, nunjuk-nunjuk, ngejek, menghina kulit berwarnanya. Bahkan pernah dia tuh lagi belanja, saat belanja itu kantong belanjaannya tuh dijatuhin gitu sama orang.
Ya pokoknya pastinya tidak mudah ya hidup di negara mantan musuh, apalagi dengan ras campuran seperti ini yang pernikahan seperti itu tuh masih jarang ya, belum banyak pada saat itu. Karena kondisi di Jerman juga tidak memungkinkan, akhirnya dengan terpaksa Frederick dan Eleanor balik lagi ke Amerika. Kali ini mereka diam di kota Pennsylvania. Nah, tahun-tahun berlalu, si anak pertamanya ini yang bernama Stephen itu sudah mulai masuk usia sekolah. Lalu ya dimasukin sekolah ya, seperti biasa kan ya orang tua mencari sekolah. Tapi ternyata nggak mudah juga, karena saat itu sudah ada tuh sekolah yang untuk kulit berwarna dan sekolah kulit putih. Tidak seperti ibunya Eleanor yang saat kecilnya pun dia bisa diterima di sekolah kulit putih. Nah, anaknya ini Stephen itu tidak bisa diterima. Jadi dia tuh kayak disarankan sama kepala sekolahnya untuk cari aja deh sekolah yang khusus kulit berwarna, jangan di sini, jangan masuk di sini. Jadi kayak macam dipaksa untuk masuk ke sekolah kulit berwarna. Dan itu pun terjadi lagi ketika mereka pindah ke Philadelphia. Ya, jadi Eleanor dan Frederick ini nggak memaksa istilahnya ya. Kalau dia ada di suatu lingkungannya nggak nerima, mereka susah, mereka tuh nggak memaksakan diri atau berkeras untuk ada di situ atau melawan balik atau bagaimana. Mereka tahu diri lah ya. Nggak lama mereka pindah aja lagi ke kota mana lingkungannya yang bisa menerima ras campuran mereka. Lalu ya sampai mereka ke kota Philadelphia. Tapi lagi-lagi kejadian serupa terulang. Anaknya ini nggak bisa dengan mudah masuk ke sekolah umumnya ya, disuruhnya masuk ke sekolah kulit berwarna lagi seperti di Pennsylvania. Lalu mereka pindah lagi kali ini ke kota Connecticut. Nah, di sini kabarnya mereka tuh diterima dengan baik karena di sana itu sudah ada pasangan-pasangan lain, pasangan ras campuran lain, ada juga pasangan gay, ada yang artis, ada pasangan yang Yahudi. Sekali lagi cerita ini mengambil latar belakang gaya hidup mereka yang memang biasa seperti itu ya. Jadi abaikan yang pasangan gay tadi ya. Artinya di sini lebih welcome gitu ya, dengan segala perbedaan yang ada, lingkungan sekitarnya tuh mau menerima mereka. Nah, di sini nih Frederick juga mendapatkan pekerjaan kali ini di Pepperidge Farms. Jadi dia tuh kerja di situ sampai dia bisa jadi wakil pimpinan perusahaan. Di sana tuh dia tugasnya di dapur ya, dia bikin-bikin kue, bikin-bikin roti, dan sampai dia bertanggung jawab untuk eksperimen resep-resep di dapur. Sampai dia bisa jadi wakil pimpinan perusahaan itu kan berarti dia sudah cukup lama ya akhirnya di situ. Ya, memang Frederick dan Eleanor akhirnya menetap di Connecticut. Di perusahaan itu juga Frederick menjual resep strudel apel yang dulu pernah dia buat di kamp tahanan selagi masih PDKT sama Eleanor. Jadi itu pie apel yang akhirnya dijual ya, diterima oleh banyak orang. Mereka tahu nggak ya, di balik pie apel itu ada kisah cinta di baliknya, ada historinya. Harusnya dikasih judul pie cinta gitu ya, dikasih nama pie cinta. Jadi dia jual tuh semua yang dulu pernah dia buat di kamp tahanan menjadi lahan cuan yang baru. Nah, ini nih baru bener ya kan, bukan cuma pribadi tuh dia ngasih ke gebetannya dulu, tapi bisa dijadikan ide untuk membuka usaha berikutnya. Pasangan ini tidak hanya memiliki anak satu, mereka juga punya anak berikutnya, anak kedua yang bernama Chris. Nah, Chris ini lebih terbuka ya. Jadi Chris ini yang diwawancara oleh Alexis Clark, yang jurnalis di awal tadi yang mengabadikan cinta pasangan orang tuanya ini di dalam sebuah buku Enemies in Love. Jadi saat itu Alexis Clark ini awalnya kan dia menemui anak pertamanya Stephen tadi, tapi dia itu masih kayak kebawa-bawa gitu, masih kayak traumatis dengan apa yang pernah dialami selama mereka tuh pindah-pindah dan dia ditolak sekolah di sana sini. Jadi dia tuh kayak menolak gitu untuk menceritakan kisah hidupnya atau bagaimana kisah perjuangan orang tuanya melewati kendala-kendala dengan pernikahan ras campuran mereka. Jadi yang bisa diminta keterangan ini adalah anak keduanya, yaitu Chris. Pasangan ini tetap menetap di Connecticut sampai usia Frederick 75 tahun dan dia meninggal di tahun 2001, diikuti oleh Eleanor yang wafat tahun 2005 di usia 83 tahun karena penyakit kanker. Anak keduanya menyatakan bahwa pasangan ini benar-benar saling mencintai sampai akhir hayat. Dan kisah ini 20 tahun sebelum Loving Virginia atau pernikahan ras campuran yang bisa disetujui ketok di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Demikianlah kisah cinta ini yang begitu banyak menemui rintangannya. Jadi selama 10 tahun pernikahan itu mereka tuh pindah-pindah ya ke berbagai kota ya, bolak-balik Amerika dan Jerman. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bahwa cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk mewujudkannya. Demikian video ini, silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.